Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar selama 120 menit untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga bahasa Inggris. Tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, saya akan menginfokan bahwa kelas sudah dimulai. Saya sudah menginformasikan bahwa kelas sudah mulai, jadi kita tunggu dulu teman-teman KPA untuk hadir di kelas ya. Oh, ini sudah ada Mbak Yeti masuk kelas. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Untuk tampilannya bagaimana Mbak? Oke, kalau gitu langsung saya start kelasnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk sudah hadir di kelas untuk belajar ya. Hari ini kita belajar selama 120 menit. 60 menit pertama kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, dan 60 menit kedua kita akan belajar bahasa Inggris. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Kita telepon sebentar. Melanjutkan materi kemarin, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kita sudah pertemuan kemarin ini IPA kemarin belajar itu tanggal 5 ya. Itu kita sudah belajar tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Terus ciri-ciri pubertas itu seperti apa. Terus kemarin kita juga sudah belajar perkembangbiakan pada hewan. Dan perkembangbiakan pada hewan itu ada dua, secara generatif dan juga vegetatif. Dimana kalau vegetatif ini artinya tidak kawin ya, itu ada secara tunas, membelah diri, fragmentasi. Terus kalau generatif
Ya, kemarin kita sudah belajar ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovivar. Ya, kemarin kita sudah mengenal ovivar, pembuahan telurnya secara eksternal dan internal. Dan sekarang kita akan belajar perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau sering sekali dikenal dengan vivivar. Sebenarnya ya teman-teman ya, hewan yang melahirkan atau vivivar itu juga menghasilkan telur. Namun telurnya ini tidak dibungkus oleh cangkang. Kalau ovivar itu cirinya telurnya dibungkus oleh cangkang ya. Nah, dan selain tidak dibungkus oleh cangkang, telurnya juga tidak dikeluarkan dari dalam tubuh betina. Atau yang sering disebut kalau pada manusia dan juga hewan ada yang disebut sel telur. Nah, itu sebenarnya untuk hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur ya. Nah, contoh-contoh hewan yang melahirkan itu ada banyak sekali. Itu ada kerbau, kijang, kucing, anjing, kuda, kambing, paus, terus orangutan, kanguru dan lain sebagainya. Biasanya ya, hewan yang melahirkan itu adalah hewan yang menyusui. Dimana hewan yang menyusui itu sering disebut dengan hewan mamalia. Ya. Termasuk kelelawar itu termasuk mamalia yang bisa terbang. Berarti kelelawar itu juga berkembang biak dengan melahirkan. Ada juga selain hewan yang di darat ya, yang di lautan juga ada yang termasuk hewan mamalia atau melahirkannya, itu adalah paus dan lumba-lumba. Di mana hewan-hewan yang menyusui sehingga mereka berkembang biak dengan melahirkan itu memiliki ciri. Yang pertama itu mempunyai kelenjar susu. Ya, hewan yang melahirkan itu cirinya dia mempunyai kelenjar susu. Contohnya kita bisa lihat pada sapi. Dia memiliki kelenjar susu ya, besar sekali di bagian bawah itu. Bagi contoh saja manusia. Manusia ini termasuk makhluk hidup yang melahirkan. Tentu saja betinanya juga memiliki kelenjar susu ya. Nah, yang kedua, hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. Jadi anaknya ini dipelihara oleh induknya ya, sampai anaknya ini siap untuk dilepas untuk menjadi dewasa. Terus mempunyai rahim. Yang keempat, kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar seperti kelenjar lemak dan keringat. Oke, saya lanjutkan. Golongan hewan melahirkan sebagian besar adalah hewan mamalia. Jadi, namun ada juga hewan mamalia yang berkembang biak secara bertelur. Nah, hewan apakah itu? Kira-kira tahu Mbak hewan mamalia yang berkembang biaknya secara bertelur? Coba kira-kira hewan mamalia yang menyusui tapi berkembang biaknya bertelur, hewan apa itu? Halo Mbak Yeti? Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Coba bisa berikan saya contoh hewan mamalia yang bertelur itu apa Mbak? Ikan? Ikan bukan termasuk mamalia. Ikan ini ini ya Mbak Yeti,
Golongan hewan ya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang disebut dengan aves ya. Aves itu adalah golongan burung. Ada juga yang disebut dengan amfibi. Amfibi itu adalah golongan hewan yang bisa hidup di air dan juga di darat. Contohnya seperti katak. Ya. Terus ada juga golongan Pisces. Pisces ini adalah golongan ikan. Dan juga ada serangga atau insekta ya. Ada juga golongan mamalia. Mamalia ini cirinya adalah hewan yang menyusui dan juga melahirkan ya. Ada juga yang bertelur. Nah, saya kan tadi sudah memberikan contoh hewan mamalia. Mamalia ini kan hewan yang menyusui ya. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya seperti kambing, sapi, kerbau. Apalagi Mbak contoh hewan yang menyusui selain kambing, sapi, kerbau? Apa Mbak bisa diberikan contoh hewan yang menyusui? Anjing juga menyusui ya. Terus ya monyet. Nah, berarti hewan yang menyusui ini dia adalah termasuk hewan mamalia. Nah, biasanya sebagian besar mamalia ini melahirkan atau dia berkembang biak dengan cara vivipar. Sebagian besar. Nah, sebagian lagi ada yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, kalau yang contoh dari vivipar atau melahirkan ini tadi ada kerbau, monyet dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang ovipar bertelur tapi dia termasuk mamalia menyusui, contohnya adalah platypus. Mbak Yeti tahu hewan platypus seperti apa? Pernah lihat hewan yang namanya platypus, Mbak? Jadi dia badannya hampir seperti landak. Oh, di sini ada nih gambarnya. Sebentar, saya tunjukkan. Di sini kemarin kita lihat gambarnya ada. Oh, kok mau naik? Sebentar ya, Mbak. Saya carikan gambarnya. Kemarin di sini ada. Ini katak. Ini penguin. Sebentar, saya carikan. Mana ya? Pak lewat. Nah, ini dia. Kelihatan Mbak gambarnya? Kelihatan Mbak Yeti gambarnya? Kelihatan nggak Mbak? Jadi badannya hampir semacam berang-berang ya, tapi dia memiliki paruh. Jadi badannya seperti berang-berang, terus tapi bibirnya, mulutnya berbentuk paruh. Ya, mulutnya seperti bebek, paruh. Terus
kakinya dia memiliki selaput seperti bebek juga, tapi badannya seperti berang-berang dan landak. Itu adalah hewan platypus. Platypus ini termasuk hewan purba yang masih ada sampai sekarang. Nah, dia ini termasuk mamalia, tetapi dia bertelur. Jadi kalau ditanya contoh hewan mamalia tapi bertelur, itu adalah platypus. Seperti ini bentuknya. Oke, bisa dipahami Mbak? Bisa dipahami untuk hewan platypus. Ada banyak hewan yang mamalia tapi yang bertelur, ya itu, tapi sebagian besar sudah punah. Sampai sekarang yang masih ada itu adalah platypus dan echidna. Echidna itu sejenis babi berduri. Jadi dia seperti babi, tapi bulunya itu tumbuhnya kaku dan tajam sekali. Jadi dia disebut dengan babi berduri. Jadi ada banyak ya, ada 6. Kalau saya cari itu ada 6 mamalia yang bertelur, tapi semuanya sudah punah ya, sudah nggak ada, kecuali platypus sama echidna. Echidna. Kalau ini namanya platypus. Ya, ini namanya platypus. Jadi bentuknya seperti berang-berang, tapi memiliki paruh seperti bebek dan tangannya, kakinya berselaput. Kalau echidna ini seperti babi, tapi rambutnya itu seperti duri dan sangat tajam. Ya, itu dua contoh hewan mamalia yang ini saya kelewat. 2 contoh hewan mamalia yang bertelur. Oke. Jadi contohnya, ciri-cirinya hewan yang melahirkan, biasanya hewan yang melahirkan adalah hewan mamalia. Ciri-cirinya yang paling mudah, dia itu memiliki kelenjar susu. Jadi kalau hewan tersebut memiliki kelenjar susu, itu sudah pasti hewan tersebut dia melahirkan. Tetapi untuk jenis ikan, ya, jenis ikan ada 2 ikan yang termasuk mamalia. Jadi dia melahirkan, tidak bertelur, yaitu paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba dia melahirkan karena dia termasuk mamalia. Ya. Nah, yang ketiga adalah hewan yang bertelur dan melahirkan. Kita sudah mengenal hewan yang bertelur dan juga melahirkan sering disebut dengan ovovivipar. Kalau bertelur ovipar, melahirkan vivipar. Kalau bertelur dan melahirkan ovovivipar. Ya. Contoh dari hewan ovovivipar antara lain hiu, beberapa jenis ular. Jadi tidak semua ular ya. Ular dia itu adalah hewan bertelur. Ya, ular. Tapi ada beberapa jenis ular yang dia adalah bertelur dan melahirkan. Kadal ini termasuk hewan bertelur dan melahirkan. Sebentar, saya ular yang seperti ini, ular yang bertelur dan melahirkan, itu antara lain, sebentar saya cek dulu Mbak. Ovovivipar. Ya, sebentar untuk contohnya. Jadi yang di sini dimaksudkan ya, kenapa dia disebut dengan ovovivipar? Di sini telurnya itu bercangkang, ya. Tapi
setelah telur tadi dibuahi ya teman-teman ya, dia itu tidak dikeluarkan dari tubuh induknya. Tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, tetapi kalau telur kan diengkrami, kalau seperti ayam kan diengkrami di luar ya. Nah, ini diengkraminya itu di dalam tubuh induknya. Jadi di sini cara perkembangbiakan ya ovovivipar ya, itu perpaduan antara bertelur dan melahirkan. Telur yang sudah dibuahi ya, itu tadi kan dia otomatis ada cangkangnya, tetapi dia di dalam tubuh induknya, jadi diengkrami di dalam tubuh. Nah, setelah menetas di dalam tubuh induknya tadi ya, terus dikeluarkan dalam bentuk anakan, anak bayi hewan tersebut dengan cangkang tadi ya, yang membungkus dia tadi telur, cangkang telurnya. Jadi seolah-olah tampak melahirkan, tetapi sebenarnya hewan ini itu bertelur, cuman telurnya tidak dikeluarkan dari induknya, jadi masih di dalam tubuh induknya, diengkrami di dalam, jadi tidak dikeluarkan. Setelah menetas baru hewan tadi dikeluarkan dari tubuh induknya. Bisa dipahami Mbak Yeti untuk bertelur dan melahirkan? Oke. Untuk ular yang dia bertelur dan juga melahirkan, ini squamata. Itu adalah ada dua. Sebentar, ini kok seperti ini, saya sedikit lupa, kalau nggak salah itu kalau ingat saya itu ular piton sama kobra. Ular sanca sama ular piton apakah sama Mbak? Sanca sama piton, saya nggak begitu tahu ular soalnya. Sanca sama piton. Oh sama ya. Ya berarti ular sanca atau ular piton sama ular kobra itu adalah dua jenis ular yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Selain itu dia bertelur ya. Jadi ular itu rata-rata berkembang biaknya bertelur, ovipar. Tapi ada beberapa yang bertelur dan melahirkan. Contohnya itu seperti ular sanca atau piton dan juga ular kobra. Oke. Untuk ikan, kalau ikan hiu dia bertelur dan melahirkan, kalau paus dan lumba-lumba dia melahirkan. Oke, bisa diterima Mbak untuk 3 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama ovipar atau bertelur ya, jadi pembuahannya itu bisa di dalam tubuh induk yaitu internal, bisa juga di luar tubuh induknya eksternal. Nah, kalau untuk vivipar atau melahirkan, biasanya ciri-cirinya untuk hewan yang melahirkan ini adalah dia memiliki kelenjar susu atau hewan mamalia. Kalau ovovivipar atau melahirkan dan bertelur, ini biasanya golongan ikan hiu, ular seperti ular kobra, ular sanca dan juga kadal. Untuk perkembangbiakan bertelur dan melahirkan, sebenarnya hewan tersebut itu bertelur, hanya saja telurnya itu tidak dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi seperti telur ayam itu kan bercangkang. Nah, anggap saja telur kalau ayam kan dikeluarin, diengkrami di luar. Itu tidak, telurnya tetap berada di tubuh
induknya atau betina. Nah, setelah telur tadi menetas di dalam tubuh, baru dikeluarkan bersama-sama dengan cangkangnya. Seolah-olah terlihat melahirkan, tapi sebenarnya hewan tersebut adalah bertelur. Makanya disebut dengan binatang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Untuk 3 perkembangbiakan hewan secara generatif bisa diterima, Mbak? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Oh bisa ya, berarti ada yang ditanyakan, Mbak? Ada yang ditanyakan? Oh tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita akan belajar cara perkembangbiakan tumbuhan. Sama, ada generatif dan juga ada vegetatif. Nah, ingat ya, kalau generatif itu kawin, kalau vegetatif tak kawin. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, sekarang kita akan belajar untuk untuk tumbuhan generatif dulu. Berarti dengan perkawinan, ya. Biasanya ciri-ciri dari tumbuhan ya yang berkembang biak secara generatif atau kawin itu memiliki biji. Dia berbiji. Contohnya mangga. Ya, berarti dia terjadi perkawinan atau penyerbukan. Jadi kalau istilah bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, kalau untuk hewan namanya pembuahan, kalau untuk tumbuhan namanya penyerbukan, ya. Contohnya kalau untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya terjadi penyerbukan itu ciri-cirinya dia berbiji. Contohnya mangga, alpukat, jambu, ya, stroberi dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh hewan yang tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, pasti ya teman-teman, namanya juga berbiji. Pasti dia awalnya memiliki bunga. Nah, di sini kita akan mengenal bagian-bagian dari bunga. Ya, karena proses penyerbukan ya atau pembuahan pada tumbuhan ini terjadi pada bunga. Nah, di sini kita lihat dari bawah ya. Dari bawah ini. Nah, ini adalah tangkai sari, namanya tangkai. Tangkainya. Nah, kalau teman-teman lihat bunga, di bawah bunganya itu ada seperti daun kecil berwarna hijau ya teman-teman ya. Itu namanya daun kelopak. Bisa sambil diimajinasikan ya Mbak Yeti ya. Nah, terus di atas bunga kelopak ini terus yang ada warna-warni, ada yang merah, pink, putih, orange ya. Itu adalah namanya mahkota bunga. Nah, ini namanya mahkota bunga tuh yang ini. Ini mahkota bunga. Nah, terus kalau teman-teman imajinasikan ini bunga sepatu saja. Setelah mahkota bunganya teman-teman buka, di situ kan ada seperti yang menjulur kecil-kecil banyak dan juga ada satu yang paling panjang ya. Nah, satu yang paling panjang itu namanya putih. Di ujungnya seperti ada pentolannya kepala. Nah, itu yang disebut dengan kepala putih. Nah, kepala putih ini biasanya disebut dengan kelamin betina. Ya.
betina. Nah, yang kecil-kecil, yang banyak itu namanya benang sari. Nah, benang sari ini dia mengandung serbuk sari yang merupakan kelamin jantan. Kelamin jantan. Nah, di bawah itu ya, di paling bawah itu kan seperti ada pentolan bulat. Nah, pentolan bulat itu di dalamnya itu ada bakal biji. Ini namanya bakal biji. Jadi nanti dia akan yang menjadi biji. Nah, di sini antara bakal biji dengan tangkai sari itu merupakan dasar bunga. Bagaimana Mbak Yeti untuk bagian-bagian bunga? Ada yang ditanyakan atau mungkin masih bingung bagian-bagian bunga? Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi bunga itu memiliki bagian-bagian, saya ulangi. Yang pertama itu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, putik, benang sari, dan bakal biji. Dimana tadi sudah saya jelaskan, tangkai bunga itu adalah bagian menghubungkan bunga dengan batang. Ya, tangkai bunga itu mengembung bagian ujungnya membentuk dasar bunga. Ya, jadi dia yang mulai menggelembung ini, yang menyambungkan tangkai bunga sama ini, sama ke bunganya itu ya, itu namanya dasar bunga. Terus untuk benang sari dan putik itu adalah kelamin bunganya, alat kelaminnya ya. Kalau benang sari itu kelamin jantan, jadi yang banyak. Yang banyak itu benang sari. Nah, kalau yang sendirian itu namanya putik, alat kelamin betina. Nah, di bawahnya itu ada bulatan, di situ di dalamnya ada bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini ada sel telur dan juga inti kandung lembaga. Di mana sel telurnya ini akan, kalau ini ya teman-teman ya, menjadi buah ya, contoh mangga saja. Nah, sel telur ini dia ini akan menjadi bijinya, bakal biji ini. Nah, yang tunasnya, sel telur ini akan menjadi tunas, dan inti kandung lembaga ini dia akan menjadi daging buahnya. Ya. Oke, saya turunkan lagi. Untuk bagian-bagian bunga tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, jadi lengkap tidaknya, tadi kan ada tangkai bunga, ada dasar bunga, bakal biji, benang sari, putik, mahkota bunga ya. Itu kan bagian-bagian bunga. Nah, namanya bunga ada yang lengkap dan tidak lengkap bagiannya. Jadi berdasarkan kelengkapannya, bunga itu dibedakan menjadi dua, ya, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Jadi kalau bunga lengkap di sini maksudnya adalah bunga yang memiliki semua bagian tadi yang saya sebutkan. Ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik dan lain sebagainya. Nah, contoh dari bunga lengkap itu ada bunga mawar, melati, bunga sepatu. Ini contoh dari bunga lengkap. Kalau bunga tidak lengkap itu dia tidak memiliki salah satu bagian dari bunga tersebut. Contohnya bunga bougainville. Kalau kita bandingkan, bunga bougainville dia memiliki mahkota, ya. Dia memiliki putik, dia memiliki benang sari, tetapi dia tidak memiliki ini
apa? Saya lupa ini namanya. Kelopak. Bougainville tidak memiliki kelopak ya. Kelopak itu yang tadi yang hijau di bawah bunga itu tadi namanya kelopak. Dia tidak memiliki kelopak. Makanya dia termasuk bunga tidak lengkap. Nah, kalau berdasarkan alat kelaminnya, bunga itu dibedakan menjadi bunga sempurna dan tidak sempurna. Kalau kelengkapannya lengkap dan tidak lengkap, kalau kelaminnya itu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Ya, jadi dia memiliki putik dan juga benang sari. Karena dalam satu bunga ada dua kelamin, ya teman-teman ya, dalam satu bunga ada dua kelamin. Makanya bunga yang memiliki putik dan benang sari itu disebut dengan hermafrodit. Ya, sekali lagi, bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Ya, jadi dia memiliki dua kelamin. Ya, pokoknya yang memiliki dua kelamin itu disebut dengan hermafrodit. Contohnya itu seperti bunga kacang, bunga mangga, bunga jambu. Hampir semua bunga ya termasuk hermafrodit ya, karena dia memiliki putik dan juga benang sari. Nah, kalau hanya salah satu alat kelaminnya itu disebut dengan bunga tidak sempurna. Jadi satu bunga mungkin hanya memiliki benang sari saja. Satu bunga dia hanya memiliki putik saja. Jadi cuman salah satu. Nah, kalau untuk bunga yang hanya memiliki putik ya, itu disebut dengan bunga betina. Kalau yang hanya memiliki benang sari itu disebut bunga jantan. Contoh tumbuhan ya yang hanya memiliki satu kelamin ya, satu kelamin itu adalah contohnya pada tanaman jagung. Ya, selain itu pada bunga manggar, kelapa, bunga kelapa yang kecil-kecil itu namanya manggar. Itu untuk contoh bunga jantan. Ya, bunga malai pada jagung dan bunga manggar pada kelapa. Kalau yang betina itu adalah tongkol jagung. Jadi jagung kan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan daun, anggap saja daunnya bagus. Di sini kan ada calon jagung. Di sini ada calon jagung. Di sini ini ada bunganya. Nah, ini ada bunganya. Saya calon jagungnya kasih warna berbeda biar kelihatan. Ini dibungkus ya, hijau. Nah, yang di sini bunga yang di atas ini adalah bunga jantan. Ini adalah jantannya. Nah, yang calon jagungnya ini adalah betinanya. Itu contoh pada jagung. Bagaimana Mbak Yeti? Jenis tumbuhan berdasarkan kelengkapan bunganya dan juga kelengkapan alat kelaminnya pada bunga bisa diterima? Bisa diterima Mbak? Ada yang ditanyakan? Kalau seandainya masih ada yang dibingungkan, disampaikan saja ya Mbak ya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sebentar, saya turunkan dulu. Nah, sekarang kita akan belajar biji. Tadi kita sudah mengenal bunga, bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita akan belajar biji. Nah,
tadi ya, dari bunga ya teman-teman ya. Bunga ini juga disebut sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan biji. Jadi kalau terjadi penyerbukan pada bunga tadi, maka akan dihasilkan biji. Nah, biji ini adalah bagian tumbuhan yang dibentuk dari hasil pembuahan bakal biji. Nah, biji itu jika ditanam ya, jika tumbuh, dia akan menjadi tanaman baru, calon individu baru. Nah, di bagian-bagian biji di sini bisa dilihat ini biji. Yang di luar, contoh saja teman-teman buka biji apa ya yang paling gampang ya. Pernah ngebelah 2 biji kacang, Mbak? Pernah? Oh, pernah. Nah, kalau dibelah biji kacang ya, di tengahnya kan seperti ada yang melungker kecil ya, yang ada melungker kecil nggak? Ketemu nggak kalau seperti itu? Ada ya. Nah, kacangnya ini itu disebut dengan keping biji kacangnya. Nah, yang melungker kecil itu kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Nah, yang ke atas itu calon daun, kalau yang ke bawah itu namanya calon akar. Oke, bisa diimajinasikan, Mbak? Jadi yang melungker kecil itu adalah calon ini tanamannya. Jadi itu calon daun dan juga calon akar. Oke, bisa diterima, Mbak? Ya, kalau bisa saya lanjutkan. Seperti halnya bunga, ya. Kalau tadi bunga kan berdasar lengkap tidak lengkapnya sama ini kepemilikan sel kelaminnya. Nah, kalau pada biji berdasarkan letaknya, letak bakal bijinya itu dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan biji terbuka dengan tumbuhan biji tertutup. Maksudnya di sini kalau biji terbuka artinya bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Jadi dia tidak memiliki daging buah. Ya, contohnya seperti melinjo, pakis haji dan pinus. Kalau pada melinjo, apakah ada daging buahnya? Tidak kan, dia baru kulit langsung yang keras itu ya, langsung bijinya. Jadi tidak ada daging buahnya. Ya. Kalau untuk yang tumbuhan tertutup itu biasanya bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Daun buah ini maksudnya daging buah, contohnya mangga. Ya. Mangga, alpukat, terus bisa berikan contoh lagi, Mbak, biji terbuka dan tertutup yang bijinya dilindungi oleh daging buah. Kalau di sini istilahnya daun buah. Selain mangga, alpukat ada lagi contohnya? Kesemek. Kesemek punya biji ya, Mbak ya? Palem sebentar. Palem oh, yang keras itu berarti kalau bijinya. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi untuk biji itu dibagi menjadi 2, di mana biji terbuka sama tertutup. Ya, untuk biji ini dibagi menjadi 2, biji terbuka
terbuka sama tertutup. Ya, kolang-kaling ini termasuk biji terbuka apa tertutup, Mbak? Kalau kolang-kaling. Nah, di sini kalau terbuka, salah. Kalau terbuka, di sini coba diperhatikan ya Mbak ya. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan itu dibedakan menjadi biji terbuka dengan biji tertutup. Ya, kalau biji terbuka, artinya ciri-cirinya tidak mempunyai daging buah. Saya pakai istilahnya daging buah. Daging buah. Kalau yang tertutup, geser sendiri. Tertutup, dia itu memiliki, saya pakai centang, daging buah. Nah, durian ini termasuk terbuka atau tertutup, Mbak? Durian, dia ada daging buahnya enggak? Durian, dia ada daging buahnya, berarti dia termasuk yang tertutup. Contohnya, ada di luar kan. Durian itu kan bijinya dibungkus oleh daging buahnya, ya tidak? Nah ini disebut dengan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup. Sekarang saya ambil contoh lagi, mangga. Nah, mangga ini kira-kira dia bijinya, biji mangganya itu terbungkus oleh daging buah tidak, Mbak? Terbungkus enggak oleh daging buah? Iya. Nah, berarti kalau terbungkus daging buah seperti itu, dia termasuk biji terbuka apa biji tertutup? Tertutup, tepat sekali. Nah, sekarang melinjo. Pernah lihat melinjo? Ya. Melinjo itu kan bentuknya kulit itu melinjo yang merah-merah itu kan kulitnya. Terus habis itu langsung yang keras. Itu adalah bijinya. Jadi kulit langsung biji. Dia tidak ada daging buahnya. Jadi kalau tidak ada daging buahnya, dia termasuk terbuka apa tertutup, Mbak? Melinjo. Terbuka. Sudah bisa membedakan antara yang terbuka dengan yang tertutup, Mbak, bijinya? Sudah bisa membedakan? Alhamdulillah. Jadi kalau ada daging buahnya itu termasuk tertutup. Apel sekarang. Apel itu kan dia begini ya. Kalau dibelah ini ada kayak rongga di dalamnya, terus ada bijinya di dalam. Nah, kalau seperti ini kulit, ini daging buah, terus bijinya ada di sini. Ini termasuk terbuka apa tertutup, Mbak, apel? Terbuka? Sekarang, apel ada daging buahnya enggak, Mbak? Apel. Ya, tertutup karena apel dia memiliki daging buah. Pokoknya yang dibungkus ada daging buahnya itu adalah biji tertutup. Tapi kalau kulit langsung biji, langsung di sini biji, itu adalah yang terbuka. Contohnya melinjo. Terus selain melinjo itu seperti jagung. Jagung itu kan dari kulit ya, kulitnya itu apa enak kalau istilahnya itu klobot ya. Klobot bukan kalau jagung itu pembungkusnya.
Nah, jagung itu kan dari yang ijo-ijonya itu, dari itu yang berlapis-lapis kalau dibuka, ya, itu kan bungkusnya, itu kan langsung jagung. Klobot itu buat rokok ya? Saya salah ngomong. Apa dong Mbak namanya Mbak? Kulit jagung. Pokoknya kulit jagung, ya. Kulit jagung dari bener berarti ya klobot ya namanya kulit jagung ya. Nah, kulit jagungnya ini kan kalau dibuka kan langsung ketemu jagungnya. Nah, jagungnya ini kan biji. Nah, dia berarti kalau seperti itu dia termasuk terbuka apa tertutup, Mbak? Jagung. Ya, terbuka. Kacang tanah termasuk terbuka apa tertutup? Kacang tanah. Terbuka. Kedelai. Kedelai kacang ijo termasuk terbuka apa tertutup? Terbuka. Berarti sudah bisa membedakan ya Mbak ya. Kalau tertutup itu yang ada dagingnya. Alpukat itu kan ada dari kulit, daging, baru biji. Ya, itu berarti tertutup. Oke, jangan sampai keliru kebalik. Nah, saya balik lagi ke sini. Loading. Sebentar, masih loading. Sebentar saya logout sebentar ya Mbak ya. Ini kayaknya loading lama, saya perlu mereloadkan sebentar. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Di sini lembaga. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi biji berdasarkan letaknya di dalam dan di luar, ya, terbuka dan tertutup. Nah, sekarang ya, untuk biji tertutup ya teman-teman ya, dia dibedakan lagi. Kalau khusus untuk biji yang tertutup berarti di dalam yang dibungkus daging buah tadi ya, itu dia di cirinya itu memiliki kepingnya ya, keping apa ya, keping bijinya itu dibedakan menjadi berkeping 1 dan berkeping 2. Nah, di sini kalau untuk berkeping 1 itu dikenal dengan monokotil. Monokotil. Ciri-cirinya biasanya akarnya serabut dan batangnya tidak berkambium. Maksudnya kambium itu seperti ini, sebentar. Saya turunkan. Mbak Yeti pernah memotong kayu. Nah,
Pernah memotong kayu, Mbak? Kayu batang aja lah, batang. Nah, itu kan yang paling luar ini kan kulit kayunya, ya. Terus di sini yang di tengah ini ada kayak gabus yang di tengah. Nah, di antara kulit ini sama ini biasanya ada lingkarannya mengeliling. Nah, ini adalah kambium. Fungsi dari kambium itu dia adalah memperbesar batang. Jadi contoh-contoh tanaman yang berkambium itu seperti pohon jati, pohon mangga, pohon jambu, itu dia memiliki kambium. Nah, kalau untuk untuk tumbuhan berkeping satu atau monokotil, ya, dia itu tidak memiliki kambium. Contoh gampangnya, berkambium itu dia memiliki batang yang keras. Seperti saya memiliki batang yang keras itu seperti mangga. Dia berkayu, batang keras berkayu, ya. Terus jambu, dia berkayu juga ya, Mbak ya. Terus jeruk, dia kan juga berkayu. Nah, itu adalah ciri dari tumbuhan yang berkambium. Jadi dia batangnya kayu keras. Nah, itu tumbuhan yang berkambium. Nah, untuk gitu ya, Mbak ya. Oke. Tidak apa-apa, Mbak. Nah, kalau ciri-ciri yang berkeping satu atau monokotil, dia itu akarnya serabut. Akarnya serabut dan tidak berkambium. Contohnya itu jagung, tebu, padi. Terus ada lagi seperti stroberi. Oh ya, tidak apa-apa, Mbak. Stroberi dia tidak berkambium, ya. Nah, kalau untuk tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil, ya, dikotil itu dia berakar tunggang. Akar tunggang itu satu seperti ini batang, terus ini ada akar satu yang besar. Maaf, ini salah. Nah, ini baru akar yang kecil-kecil. Nah, akar yang besar ini namanya akar tunggang, ya, dan batangnya berkambium. Contohnya itu seperti mangga, jeruk, ubi, kayu, cabai, tomat, dan kacang-kacangan. Ya, ini contoh dari biji-bijian yang berkeping dua. Saya ulangi, pada tumbuhan berdasarkan bijinya, ya, berdasarkan letaknya. Yang pertama itu tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dengan biji tertutup. Kalau untuk biji terbuka itu bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun bunga atau daging buahnya. Contohnya seperti melinjo, pakis haji, pinus, kedelai, kacang tanah. Ya, kalau untuk biji tertutup itu ciri-cirinya bakal biji dilindungi oleh daun buah atau daging buah, ya, dan dia biasanya ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Kalau untuk yang dilindungi biji tertutup, contohnya seperti mangga, alpukat, ya, apel dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk berdasarkan jumlah kepingnya, ya, jumlah keping bijinya, tumbuhan juga dibedakan menjadi dua, ada tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau monokotil itu dia berkeping satu, kalau dikotil itu berkeping dua. Contoh dari tumbuhan monokotil, ciri-cirinya antara lain akarnya serabut dan tidak berkambium. Contohnya seperti jagung, tebu, dan padi. Kalau dikotil dia berkeping dua, ciri-cirinya memiliki akar tunggang dan juga batangnya berkambium seperti mangga, jeruk, cabai, dan tomat dan lain sebagainya. Oke, teman-teman,
Sampai sini ada yang ditanyakan? Kebetulan ini Mbak Yeti sedang ada bosnya. Oh, nggak ada ya? Oh, masih ini. Kalau tidak ada, saya tutup untuk materi ilmu pengetahuan alamiah dulu. Berarti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penyerbukan dan pembuahan. Ini sebelum saya ingin menambahkan, di sini tidak ada di dalam biji ya teman-teman ya, dalam biji itu dia memiliki bagian kulit biji, daging biji, dan lembaga ya. Jadi ini biji dia memiliki kulit biji, daging biji, dan lembaga. Nah, kulit biji kalau teman-teman seperti membuka kedelai ya, kedelai atau kacang. Oke, kita ambil kacang aja ya. Kacang kan setelah kulit luarnya yang keras kita buka, di situ kan langsung ada biji kacangnya. Ada seperti kulit yang putih itu namanya kulit bijinya ya teman-teman ya. Nah, daging kacangnya itu ya, daging kacangnya itu namanya daging biji atau keping biji. Nah, calon individu barunya ya, yang di sini ada calon daun dan calon akar, itu namanya lembaga ya. Ini kalau keseluruhan ya, yang kalau dibuka itu calon individu barunya itu namanya lembaga. Jadi lembaga ini bakal tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Jadi ada calon daun, calon akar, calon batang. Itu namanya lembaga. Ini secara keseluruhan namanya lembaga. Bisa diterima, Mbak? Oh, belum datang. Bisa diterima? Oke. Karena waktu belajar ilmu pengetahuan alamnya sudah selesai, saya tutup dulu untuk IPA-nya. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang penyerbukan dan juga pembuahan. Ya, jadi ini ya, perkawinan untuk tumbuhan dan juga hewan. Saya tutup dulu untuk materi IPA-nya. Kita lanjutkan ke bahasa Inggris, oke? Sebentar.